Teman-teman, kenapa saya di sini itu bertahan sampai saat ini? Yaitu demi memperjuangkan penyelesaian pembangunan rumah saya ini. Lihat, di depannya itu ada kolam ya. Dan sekarang yang dulu saya tanam itu masih baru ditanam, sekarang sudah berbunga saking lama-lamanya. Ya Allah, kangen kampung halaman, tapi ya harus bagaimana. Inilah proses yang harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tepang deui sareng Ambu Mutmainah TKW Arab Tea nu kawitna ti Cianjur Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat, bahagia, dan semangat selalu. Masih menceritakan kisah perjalanan saya ya. Semoga kalian tidak bosan dengan cerita saya, karena di cerita ini ada sedikit pokoknya cerita yang seru, tentunya mungkin ada sedikit pelajaran dan juga motivasi untuk kalian. Jadi setelah saya waktu itu kan saya berobat dan alhamdulillah sehat. Tetapi waktu sakit itu saya masih tetap ya, kan saya itu lagi membangun. Jadi membangun terus berjalan, dan juga saya punya anak juga yang di pondok yang harus saya perjuangkan. Jadi biarpun saya waktu sakit itu saya tetap semangat karena ada sesuatu yang harus saya perjuangkan. Jadi biarpun saya seorang single parent karena saya sudah resmi bercerai ya. Jadi di sana saya bukannya down gitu, tapi malah jadi saya itu semangat, punya semangat baru nih. Jadi saya harus buktikan pada semua bahwa saya itu bisa begitu. Jadi saya terus membangun dan alhamdulillah ya. Jadi enggak saya minta sama keluarga, tapi dia itu yang menawarkan, nih ini pakai ini, teruskan saja membangun, kamu jangan berkecil hati, insya Allah rezeki ada di depan, yang penting sekarang kamu semangat. Nah, singkat cerita ya terus saya membangun sampai padahal ya saya seorang single parent, maksudnya punya anak juga. Terus gimana ini nggak punya pekerjaan, nggak punya tabungan, tapi saya harus tetap itu menyelesaikan itu rumah. Biarpun rumah sederhana ala kampung, tetapi kan kalau di zaman sekarang pasti itu membutuhkan biaya begitu. Jadi ya saya itu pokoknya ya teruslah membangun, dan inilah rumah yang saya bangun ini. Bismillah, di sini saya bukannya sombong, semoga aja jadi motivasi untuk kalian yang pengen punya rumah. Karena saya itu sebagai single parent, saya enggak punya tabungan dan saya juga enggak bekerja. Tetapi bagaimana saya supaya bisa punya rumah sendiri? Karena kalau dulu ya sebelum saya bercerai, saya pun wanita normal, pastilah kalau punya pendamping agak sedikit tidaknya mengharapkan punya rumah dengan hasil kerja keras berdua. Tetapi setelah saya pikir-pikir ya, kenapa saya harus pengen banget punya rumah hasil berdua? Kenapa tidak? Saya sendiri harus bekerja keras, dengan hasil kerja keras saya sendiri punya rumah sendiri. Karena kalau kita berharap sama seseorang,
terus seseorang itu tidak mau tidak sama dengan keinginan kita, kita akan merasa sakit hati. Jadi alangkah baiknya kita punya keinginan sendiri, berusaha sendiri, selain kita berdoa juga berjuang dan berusaha keras untuk mencapai cita-cita itu ya. Dan ini video yang ini ya saya videoin sebelum saya berangkat. Begini ya, sebelum saya berangkat ini. Ini kondisinya. Dan ini masuk ke ruang pertama. Ini yang pertama masuk ini saya rencanakan ruangan ini itu tempat saya menjahit. Karena aslinya saya itu penjahit ya di Indonya. Ini saya sudah siapkan semua keramik buat satu rumah itu, alhamdulillah sudah cukup ya, tinggal masangkan saja. Buat WC-WC, buat lantai, pokoknya kloset itu sudah ada, tinggal pasangkan. Seperti wastafel gitu, pintu-pintu semuanya sudah ada, tapi pintu yang luar sudah pasang, tinggal pintu yang dalam-dalam itu belum. Nah seperti ini tuh rencana ruangan untuk saya menjahit nanti, insya Allah. Semoga Allah kabulkan dengan rencana saya. Lalu masuk ini ke dalam, ini masuknya ini ke sini itu dapur ya. Ini dapur. Dan ini ada masuk ke WC ya, ada WC dari dapur pintunya. Dan ini dari dapur itu ada kamar, ada satu kamar ya, masuknya dari dapur. Rencana buat siapa saja, nggak tahu nanti. Dan ini tuh ada jendela bekas rumah yang lama. Dan ini masih keramik-keramik juga ya. Dan di sini itu rencananya untuk meja makan. Nah, ke sana tuh kan itu yang tadi yang tempat menjahit, dan ini yang pintu yang ini WC, dan juga ini yang di sana yang di ujung itu buat gudang ya, penyimpanan barang-barang gitu, biar nggak terlihat berantakan. Ini dapurnya. Dan tanahnya tuh sampai pecah-pecah saking lamanya. Sengaja saya enggak beresin gitu dengan cepat. Saya ingin nanti aja kalau mau rencana mau pulang saya mau beresin gitu. Dan ini masuk ke ruang keluarga. Ini pintu ke kamar, rencana kamar saya, dan ini pintu yang satunya itu pintu masuk ke WC. Jadi pintu WC itu ada dua ya, keluar ke ruang keluarga dan ke kamar juga ke kamar saya. Jadi dua. Dan ini dalamnya kamar untuk saya rencana insya Allah. Ini dia. Dan ini WC-nya, tempat mandinya, dan sebelahnya lagi ada pintu terus masuk ke tempat wastafel ya. Tempat cuci tangan gitu jadi ada dua ruangan ini WC tuh. Biar enggak tercampur. Nah, ini buat wastafelnya. Buat cuci tangan maksudnya. Masalah lah kalau di sini mah. Nah, seperti ini. Ini dari kamar itu, ini ke ruang keluarga. Nah, dari ruang keluarga ini untuk ruang tamu ya.
Ini ruang tamu. Dan dari ruang tamu ini ada juga satu kamar, insya Allah buat anak yang pertama ya. Dan saya bikin rumah ini tuh ukurannya itu 9 kali 13 dan berikut. Nah ini kamar untuk anak laki ya insya Allah. Jadi ukurannya itu 9 kali 13, jadi lebarnya 9 dan panjangnya 13, tetapi ada beloknya lagi 6 kali 4 gitu. Alhamdulillah ya, sampai begini saja saya sudah bangga, sudah alhamdulillah bangga terhadap diri sendiri gitu. Jadi berharap sama orang lain itu nggak bakalan bisa, lebih baik ya usaha sendirilah, itulah yang lebih kita merasa ada bahagia tersendiri pokoknya lah. Ini tuh masih ada sisa-sisa genting ya. Di luar, di dalam masih ada sisa-sisa genting. Jadi dengan video ini bukannya sombong ya, biarpun kita tidak punya uang, tetapi kalau kita mau bekerja keras dan jangan lupa juga berdoa, jadi insya Allah akan kasih jalan dan Allah kabulkan. Dan untuk penyelesaiannya rumah ini mohon doanya semoga dilancarkan, amin. Jadi begitulah ya teman-teman, itulah rumah saya yang dibangun, dan ini rumah itu sebagai penyemangat saya untuk bekerja lagi yang sekarang. Dan sebelum saya pergi yang sekarang ini, saya itu berniat ya, ini itu insya Allah saya jadi Pak, sebelum berangkatan Kak saya ngobrol-ngobrol ya sama ibu saya, kata saya mah dulu kerja itu selalu di yang masih muda-muda begitu, mau gitu kerja itu yang mungkin di ibu-ibu besar gitu kan, seneng gitu kalau hari Kamis Jumat itu nanti datang itu teman-teman gitu bertemu. Kata ibu saya jangan bilang seperti itu, nggak semudah itu kerja di orang tua, itu capek katanya. Udah gitu bukan cuma capek pekerjaan tapi capek dengan bibirnya, namanya orang tua itu pasti agak rewel dan kita harus super sabar, karena rata-rata yang udah tua itu kembali ke masa kecilnya. Jadi kita harus super. Jadi mintalah sama Allah pekerjaan yang terbaik buat kita, dan mintalah sama Allah bukan cuma niat kesini itu mau kerja, tetapi niatkanlah sama Allah kita kesini itu menjemput rezeki kita dengan jalan syariat pekerjaan itu, katanya, kata ibu saya itu oh kata saya mungkin iya benar itu ucapan mama saya. Jadi niat bekerja itu jangan berniat bekerja, dan jangan niat mau di yang muda ataupun yang tua. Yang penting majikan itu baik, ngerti akan kelemahan, kekurangan, dan semua tahu akan kebutuhan kita begitu. Nah, dan ya saya berangkat itu juga niatkan itu bekerja yang sekarang ini karena saya satu ada rumah yang harus diselesaikan. Saya berniat juga mau kerja itu sampai anak lulus keluar, sampai fakultas Islami gitu, sampai kalau sekolah biasa sampai keluar kuliah gitu, sampai dia itu siap lah pokoknya nanti bermasyarakat gitu kalau keluar. Nah saya itu mau sampai tuntas tuh anak, jadi bekerja tuh pokoknya mau benar-benar gitu sampai selesai semuanya, sampai rumah selesai, sampai cita-cita selesai, pokoknya niatkan yang terakhir. Apalagi saya sudah mengalami penyakit gitu, jadi nggak mungkin saya kalau kerja itu kerja terus saya pulang nanti kembali lagi. Pokoknya ini niatkan yang terakhir dan semoga yang terbaik begitu. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman. Insya Allah saya teruskan cerita bagaimana perjalanan saya mau ke sini, dan juga bagaimana
pekerjaan di rumah ini apakah baik-baik saja atau ada rintangan-rintangan lainnya. Terima kasih untuk semuanya yang setia menyimak video saya. Pokoknya jangan bosan-bosan, dan terima kasih banyak yang selalu menyimak, dan untuk yang baru menonton, yang baru menemukan video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Salam sukses untuk semua PMI dan dimanapun, dan juga salam sukses juga untuk semua ibu-ibu, apalagi ibu-ibu single parent. Semua bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan yang bisa membangun ini, membangun itu, yang mau menyekolahkan ini, itu semua itu laki-laki. Perempuan juga bisa di zaman sekarang. Yang penting modalnya semangat, tekad yang kuat, mental kita juga siapkan. Pokoknya semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.